Nampak. Numpang Nampak. Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia. Eksplorasi budaya. Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan. Senja, seru-seruan aja. Tuh, seru banget kan? Sore ceria, setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Yeay, masih di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dan sore ini teman Pro 2 aku hadir lagi. Kamu masih ditemenin bareng Resti Chandra dong sore hari ini, yes. Jadi aku bakal makin ceria sore ini karena aku ditemenin sama teman-teman spesialnya aku di studio Pro 2 FM ya. Aduh, pokoknya cakep, cantik semuanya berkumpul di sini. Mereka pakai selempang dan aku langsung mikir mana selempang aku ya. Nggak ada lah, emang aku putra-putri apa. Tapi sore ini teman Pro 2 ya, di program Sore Ceria kita bakal ngobrol bareng dua orang ya, walaupun di studio rame tapi dua orang yang akan kita ajak buat ngobrol. Tapi yang lain boleh say hi dan dada-dada nanti ya. Logo. Karena kita juga live dari kanal YouTube-nya RRI Palembang. Teman Pro 2 jangan lupa untuk subscribe ya YouTube channel kita. Dan yang pengen ngobrol aja bareng tamu-tamu spesialnya aku boleh banget juga. Silakan nanti WhatsApp di 08572-nya 5 kali 916 atau langsung aja kirim komentar kamu atau juga pertanyaan-pertanyaan kamu di kolom komentar kita ya di live chat YouTube channel RRI Palembang. Dan sore ini aku udah kedatangan ya teman-teman spesial aku. Di antaranya adalah Elegance Putri. Dia adalah Dinda Vesta Rindiani. Halo Dinda. Halo. Selamat sore. Waduh, Dinda nih. Kamu cantik sekali dan kamu elegan ya, Terima kasih. Sesuai ya dengan Elegance Putri ya. Ini berarti putra-putri PGSD ya? Betul banget ya teman Pro 2. Jadi kita akan ngebahas ini seputaran pemilihan putra-putri PGSD generasi keempat Universitas PGRI Palembang. Dan juga bakal ngobrol bareng favorit putra, ada Ahmad Abel Prayoga. Halo. Hai, aku manggilnya Abel Yoga. Iya, Abel Kak. Abel ya. Yes, ada Abel dan juga Dinda di studio Pro 2 FM nih teman Pro 2 ya. Wow, ternyata ya mereka ini adalah putra-putri PGSD. Ini generasi keempat berarti ya? Atau yang sebelumnya? Generasi ketiga Kak, Sebelumnya. Nah ya. itu dia berarti sudah dari generasi ke generasi sebenarnya ya. Kayak slogan iklan. Sebelum kita lebih jauh untuk ngobrol bareng mereka berdua, kita harus kepoin dulu kan teman Pro 2. Ini pemilihan putra-putri PGSD ini seperti apa sih sebenarnya? Boleh dong, Abel ya. Iya. Kalau pemilihan putra-putri PGSD ini sebenarnya kayak kakak sebutin tadi udah dari generasi ke generasi. Nah, yang pertama itu putra-putri PGSD itu adalah biro dari minat bakat dari program studi pendidikan guru sekolah dasar yang tentunya dibuat oleh HMPS PGSD Kak itu sendiri. HMPS itu Himpunan Mahasiswa Program Studi. Ya. Nah, jadi putra-putri itu adalah ikon Kak, wajah dari mahasiswa program studi PGSD di Universitas PGRI Palembang Kak. Oh Seperti iya. Dan itu sudah angkatan keempat yang akan dilakukan sebentar benar. lagi kan. Keempat. Gitu deh teman Pro 2 ya. Tapi nanti dulu kita mau kenalan sama mereka berdua dulu. Aku pengen banget tahu ini Abel dan juga Dinda ini pada semester berapa sih? Ini pada calon-calon guru ini ya, kayaknya guru-guru SD nih. Amin. Abel semester berapa? Abel jalan semester 6 Kak. Jalan 6 ya. Kalau Dinda? Kalau saya jalan semester 4 Kak. Oh iya, baiklah ya. Jadi gitu nih teman Pro 2. Jadi mereka berdua ini para calon guru SD, ceritanya nih ya. Bapak dan Ibu guru ini. Nah, bahkan ya di situ juga di Universitas PGRI itu punya pemilihan namanya adalah pemilihan putra-putri PGSD dan ini adalah generasi keempat yang akan diselenggarakan sebentar lagi. Oh, berarti panitia penyelenggaranya kalian dong yang generasi ketiga gitu kan ya. Benar. Oh iya. Ini kapan sih memangnya untuk generasi keempat ini dilaksanakan ya? Kalau boleh? Oh boleh. Kalau sekarang itu udah mulai Kak, pada tanggal 7 Januari kemarin itu udah mulai technical meeting dan rencananya untuk grand finalnya itu pada tanggal 10. Iya, tanggal 10 Maret. Iya, Oh 10 Maret. Iya, Kak.
Oh jadi lumayan panjang juga step by Panjang stepnya lah. ya dari Januari. Apa aja tuh yang ada di sana tuh? Apa tuh Kak? Apa tuh? Jadi gini Kak, kami kan mulainya itu technical meeting tuh dari tanggal 7 dan itu kami meminimalisir Kak. Kan banyak peserta Kak yang Banyak ikut. banget ya pasti ya. 200-an lebih Kak. Wow, Dan kami antusias cuma banget. memilih 30 pasang Kak. Jadi cuma 15 pasang. Jadi Iya. 30 orang Kak. Oh, banyak juga ya berarti. Banyak yang gugur ya waktu nanti. Betul. Oh iya. Dan sekarang sudah di fase yang mana? Tahap mana nih sekarang? Kalau sekarang sudah ke karantina Kak. Jadi sudah penentuan 15 pasang. Oh udah dapat 15 pasangnya. Sudah. Oh iya I see. Tapi lumayan cepat juga berarti prosesnya ya. Dari yang technical meeting sekarang udah dapat 15 pasangnya. Tapi sebelum dapat itu Kak, kami tuh ngelakuin namanya tes tertulis, Nah, itu tes dia tuh. wawancara, seperti itu Kak. Jadi Oke. memang kami tuh memilih benar-benar yang bagus lah untuk icon kan. Pasti dong ya, step by stepnya cepat tapi memang ada sudah seleksi yang matang banget di Iya, situ kan ya untuk mendapatkan 15 pasang itu. Wow. Jadi ke flashback gak sih sama 1 tahun lalu ketika kalian berdua juga merasakan hal yang sama gitu? Iya betul. Iya kan kemarin kan tahun lalu merasakan melewati fase ini juga Iya, kan? benar, Kak. Tuh. Kayak udah gak berasa udah 1 tahun aja jalan Kak. Ih, Udah emang jadi bener panitia sih. aja. Iya kan? Perasaan baru kemarin-kemarin nih sibuk jadi peserta yang deg-degan gitu tiba-tiba sekarang jadi Merasakan on ngurusin. duty Kak. Iya, bener kan. Kita harus kepoin 1 tahun lalu mereka gimana ya, Cie? Di belakang layar ya. Tapi kalau kita flashback tahun lalu, udah melalui proses panjang segala macam seleksi tes ini itulah ya. Yang paling sulit kalau menurut kalian dulu itu di mana sih justru? Kalau Dinda di mana? Kalau Dinda tuh ya saat tes-tes itu Kak, karena kan banyak pesertanya kan Kak, bisa nggak, tapi ya alhamdulillah kita bisa ngelewatinya ternyata. Alhamdulillah. Tes apa nih yang berasa ini kayaknya sulit banget nih gitu loh. Saat tes wawancara Kak, Wawancara. karena kan belum pernah Kak kan. Waktu itu Dinda tuh baru semester 1 Kak saat ikut tuh. Oh iya kamu anak baru banget ya waktu itu ya? Iya, baru semester kan? 1. Jadi kan belum tahu Kak cara-caranya kayak gitu. Jadi memang lagi deg-degan parah kayak gitu. Oh, tapi luar biasa loh di Elegance Putri loh dia ya. Wah, keren. Kalau Abel gimana nih? Kemarin pas kamu flashback yang paling sulit sekian banyak tes yang mana? Kalau untuk Abel dari tes tertulis sama wawancara Kak. Oh sama ya. Iya benar sama. Tapi yang kayak lebih menantang itu di bakat. Oh bakat. Iya, karena pas Oke. bakat itu menampilkan menyanyi. Kalau Abel sendiri kan menyanyi ya. Nah, menyanyi di depan orang banyak itu kayak kayak rasanya deg-degan. Iya. Ya, I itu. see. Oh unjuk bakat ya. Iya, Dan itu unjuk di bakat. stage ya. Maksudnya ditonton orang banyak banget. bener. Emang gitu kan ya. Iya, Kak. Hey, tapi kita tahu satu hal teman Pro 2, dia bisa nyanyi. Gimana kalau suruh nyanyi aja Iya. nanti? Kamu sih di sini memang kalau ngomongin nyanyi pasti ditodong nyanyi. Aduh, Abel nih salah banget nih Bel nyanyi. Loh, aduh gawat nih gitu. Kalau di kemarin unjuk bakat apa nih? Sama Kak nyanyi. Nah sudah berdua kalau kita kena semua. Kena semua nih dua-duanya pada jago nyanyi ya. Berarti mereka ini memang anak-anak berbakat juga teman Pro 2 gitu kan. Berarti memang harus ada bakat-bakat yang mungkin tadinya terpendam akhirnya ditunjukkan juga. Terlihat nih mereka generasi berbakat semua ya. Oke, sekarang kalau balik lagi untuk pemilihan putra-putri generasi keempat untuk PGSD ya di Universitas PGRI ini. Jadi sebentar lagi akan dilalui apa nih yang tes selanjutnya atau tahap selanjutnya apa lagi nih? Ini sudah 15 pasang ya tadi ya bilang. Tinggal Jadi, menunggu. Untuk selanjutnya ini tuh kita akan ada kelas karantina Kak. Jadi di sini kita kan bukan sekedar cuma yang pageant aja. Kita di sini juga ngasih materi-materi yang lainnya juga Kak. Oh, oke. Misal kayak ada English club, terus ada public speaking, pelatihan. Beauty and handsome class. Kak. Oh, itu dari mana tuh Catwalk. kayak mentor segala macamnya? Apa ada dari internal atau dari eksternal juga? Ada. Internal sama eksternal Kak. Iya. Oh, gitu, campur ya. Berarti banyak banget ya yang didapatkan ya teman berdua ya. Semua kelasnya ada di situ gitu loh ya. Ini ngomong-ngomong yang cakep-cakep cantik-cantik di depan ini mereka ini adalah Generasi keempatnya Kak. oh, I Ini see. kesempatan. Ternyata mereka ini karena jadi calon-calon pantesan. Memang kelihatannya beda loh. Yang calon dan yang sudah nih beda. Beda kalau yang sudah tuh hahaha ngomongnya. Kalau ini coba kita lihat kalau yang calon-calon tuh pasti yang anteng, duduknya senyum-senyum kalem ya. Pasti di tahun lalu gitu juga kalian berdua kan.
Iya kan, sosok jaim dulu apalagi depan kakak-kakak gitu kan ya kayak gini. Ntar tahun depan mereka gak kayak gini lagi kok biasanya. Udah lebih ketawa ketiwi gitu kan ya. Oke deh, sebenarnya aku juga pengen ngajakin ngobrol mereka berdua deh nanti mungkin terus selanjutnya ya boleh. Tapi sekarang kita harus dapat kabar dulu nih bagaimana dari pihak panitia penyelenggara dulu dari kakak-kakak tingkatnya nih ceritanya nih ya, dari kakak-kakak generasi ketiga gitu ya yang lagi mendesain acaranya gitu loh ya. Jadi bentar lagi ini sekarang udah karantina nih sampai dengan kapan? Udah mulai sekarang karantinanya sampai? Karantinanya tuh udah mulai dari tanggal 21 ini Kak. Nah, Oh baru mulai ini iya karantinanya. baru mulai. Oh kalian baru di karantina rupanya. Baiklah. Sampai dengan Sampai tanggal 9 Maret Kak. 9 Maret. Oh, apa aja sih agenda yang akan mereka lakukan di karantina? Untuk karantina untuk besok itu kita ada handsome and beauty class Kak. Aha. Setelah itu kita photoshoot. Terus untuk yang berikutnya itu kita ada English club. Terus yang hari selanjutnya itu kita ada public speaking Kak. Oh, Itu jadi oke. pelatihan public speaking juga. Jadi kan itu perlu Kak, Ih, bukan benar, hanya benar. untuk kecantikan aja. Mhm. Tapi kita perlu juga public speaking yang baik itu seperti apa. Seperti itu. Bener banget Kemudian ya. ada gimnastik dan games Kak di Jakabaring nantinya. Wih, seru banget. Sama itu penampilan bakat, Bakat, di ya. Transmart nanti. Oh. Jadi adik-adik baiklah. ini nanti akan pada saat penampilan bakatnya itu tampil di Transmart di depan banyak orang. Oh ya ampun Kayak aku kami ya. merasakan Yang kayak tahun yang lalu. lama-lama. Di mana kalian tahun lalu itu di mana? Kalau Di mana? kami tahun lalu itu di aula, Iya. di aula universitas Kak. Oh, kalau kita akan lebih rame lagi nanti ya. Mereka harus lebih rame. Aduh, aku mau belanjaan ke Transmart kapan itu? Kapan logo? Itu tanggal 27 Kak, 27 Februari. Sengaja aku mau belanja tanggal 27 nanti logo. Oh, iya kalau orang paling mau bilang ngagai gitu kan ya. Oke. Nah, kalau tahun sebelumnya kan memang di aula. Apa yang bikin angkatan ini pengen ada gebrakan sampai nge-mall gitu misalnya? Apa sih dari mana latar belakangnya sampai terpikir sampai ke sana? Ayo. Mungkin kalau untuk latar belakangnya tuh ya Kak, kayak kan kita lihat nih dari pageant-pageant lain. Oh Iya. kayaknya bagus nih ke sini. Jadi dia tuh ada mental yang kuat lagi untuk nampilin yang lebih kan. Kalau misal benar. nanti dia mau ke jenjang yang lebih-lebih, pageant yang lebih. Jadi dia tuh udah ada kayak apa sih ya Kak, namanya pegangan atau Bener. oh kalau ke depan umum tuh kayak gini Aha, caranya. jadi ada pengalaman lah gitu ya Iya, sebelumnya. Betul, Kak. Dibandingkan dengan di kampus kan, otomatis lebih atmosfernya lebih berasa di luar kan. Bener, kan yang ngeliat umum banget ya, orang-orang gak dikenal bahkan ngeliat ya. Oke, berarti sebenarnya kakak-kakak kalian ini baik banget loh. Itu adalah untuk mental kalian ke depan ya, walaupun agak-agak deg-degan juga kan mikirnya. Sampai nge-mall ini kan ya. Oke, jadi untuk panitia sekarang berarti bisa dikatakan berapa persen nih untuk semua sampai ke babak grand final yang akan membawa mereka ujung-ujungnya ke Transmart dan sekitarnya gitu loh. Udah berapa persen nih untuk persiapannya sendiri? Kalau persiapan kita alhamdulillah udah 80% Kak. Wow, udah siap banget dong kalau gitu, tinggal sedikit lagi ya. Tinggal poles dikit lah ya. Bener. Tapi di Transmart itu bukan puncaknya kan artinya? Itu Bukan ya? bukan. Puncaknya Selanjutnya masih lagi di mana? Di aula universitas kan. Oke, dan itu sudah sampai tahapan akhir banget gitu di sana ya. Iya, puncak. Tanggal berapa Maret tadi katanya? 10 Maret. 10 grand final. Maret. Oh iya, grand final ya tanggal 10 Maret. Wah, tapi seru banget ya. Artinya sebelum ke grand final pembekalan udah banyak banget nih. Dari semua sisi beauty and handsome class, public speaking gitu kan. Ya sampai segitu banyaknya ya. Wah, keren banget. Dari yang angkatan sebelumnya juga kalian merasakan hal yang sama juga untuk step by step, atau mungkin ada penambahan khusus apa gitu ketika di angkatan kalian ini? Mungkin Sama ya. kalau sekarang tuh ini Kak, yang unjuk bakatnya itu yang kita bedakan yang di luar tadi. Kalau semuanya sama. Sama aja ya. Oh memang pengen uji nyali banget ya, gitu unjuk bakat di luar gitu. Yang lain di dalam gitu kan. Kelihatan Kak. Benar. Iya sih, akan kelihatan nih berbakat atau tidaknya loh. Nggak, pasti berbakat tapi mungkin mentalnya aja nih ya. Akan beda nih kan di dalam kampus sama di luar kampus gitu loh ya teman Pro 2. Oke, nah tapi kalau kita misal tarik garis personal antara kalian berdua dulu sebelum kita ke mereka nanti gitu kan ya. Kalian berdua dulu, apa sih yang bikin kalian akhirnya tertarik untuk ikutan dunia pageant ini? Apa manfaat yang dirasakan mengikuti pemilihan putra-putri seperti ini sebenarnya? Siapa dulu nih? Abel dulu boleh, Dinda Kalau boleh. dari Abel Kak, kayak
mau lebih meng apa Mengeksplor gitu ya? Iya benar, lebih explore diri, kayak mencari bakat tentunya, kayak dari nyanyi yang awalnya kayak sekedar nyanyi kan nyanyi juga harus ada teknik Kak. Iya, Nah, benar. dengan public speaking juga harus yang benar Kak. Nah, jadi mungkin dari putra putri ini alhamdulillahnya ada bekal Kak dari Abel untuk bisa kayak gitu. Nah, dan juga Abel itu setelah mengikuti putra putri itu mengikuti duta. Nah, Oh gitu. Oh iya, begitu ya abis iya, dan ini. alhamdulillahnya waktu mengikuti duta itu juara 1 Kak. Wow. Karena berkat hasil dari putra putri itu tadi. Itu duta apa tuh? Duta FKIP. Oh Fakultas, gitu, oh ya, fakultas. 3 Oh fakultas. iya 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 iya, I see. Iya. Jadi dapat bekalnya dari sini Dari gitu kan ya putra-putri. putra putri. Iya. Akhirnya jadi duta dia di sana ya. Alhamdulillah. Wow, banyak banget manfaatnya. Jadi intinya teman Perudo jangan sampai kita ragu ataupun malu ikutan pageant kayak gini sebenarnya ya pemilihan putra putri, karena kadang-kadang bakatnya modalnya dari sini dulu nih gitu ya, bekal-bekal awalnya ya. Oke, nah kalau Dinda gimana nih Dinda? Kalau Dinda ya Kak, memang dari Dinda sendiri tuh memang suka Kak kayak di dunia-dunia kayak gini kan. Nah terus awalnya Dinda coba-coba Kak, oh ternyata kayak gini. Terus selama ini kok enak, jadi Iya. Dinda sama ikut ke duta juga. nih, Malah Kak. ketagihan ke Iya. duta ya. Ikut juga ke duta Iya, kemarin. dapat persahabatan Kak, Oh alhamdulillahnya. iya iya Duta iya iya bestie, iya Kak. iya, duta bestie. Oh, kamu memang bersahabat sekali kelihatan ke orangnya ya. Seperti itu. Oh iya beneran kan dibilang modal awalnya dari pemilihan ini dulu ya putra putri, lama-lama jadi duta gitu loh teman Pro 2. Wah menyenangkan sekali ya. Tapi dua orang ini pada doyan nyanyi. Lagu apa sih favoritnya? Belum disuruh nyanyi sekarang. Belum loh, bukannya enggak loh, ini belum loh. Kalau enggak tuh beda kan. Lagu favoritnya apa? Lebih pop, kayak lebih ke artisnya aja Kak. Shawn Mendes, Ed Sheeran gitu. Oh dia bule Iya, rupanya. lebih barat-baratan. Iya kamu. Kalau Indonesia yang kamu suka? Indonesia mungkin Afgan. Afgan. Oh iya 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 iya. Rizky iya. Febian. Rizky Febian. Ya, melo-melo gitu. Oh, kenapa kamu lagi galau nggak juga kan? Enggak. Oke deh. Lagu favorit kamu adalah lagu-lagu manca juga, kayak yang tadi disebutin Iya, kayak Asher segala macam. Iya. Oke. Kalau Dinda sekarang Kalau Dinda lebih ke Indonesia. lagu Indonesia. Oh, Lagu-lagu yang slow kayak gitu. pada slow semua. Lagu siapa nih? Mahalini gitu-gitu nggak juga? Iya, enggak juga Kak. Terlalu tinggi Kak mahal Oh gitu. Enggak juga. Jadi siapa nih yang jangan tinggi-tinggi banget ini? Iya, terlalu tinggi. Lagu-lagu siapa nih, kayak lagu-lagunya Feby Lyodra gitu. Ya, Iya, boleh. Feby Putri. Kok kamu tahu dia suka nyanyi lagu itu pasti? Iya, soalnya iya. Lo ketahuan kan dia suka nyanyi lagu itu ya jangan-jangan ya. Oh iya iya iya. Tapi artinya kemampuan nyanyi bakatnya akhirnya terasa juga ya dengan Iya, mengikuti betul. putra putri ini ya, pemilihan ini nih ya teman Pro 2 tuh kan berasa banget ya. Tapi untuk meningkatkan rasa percaya diri itu nggak Percaya diri. gampang. Ih, pasti susah banget kan. Aslinya kalian emang pengomel kayak gini atau sebenarnya pendiam tiba-tiba jadi pengomel gara-gara ikutan kayak gini? Sebenarnya tuh Asli emang kayak gini ya, suka ngomong, bawel gitu aslinya, gini gak sih kira-kira? Kalau Abel Kak Nggak sih, terlalu? nggak terlalu banyak ngomong. Kalau Aha. kalau di rumah ya tinggal makan, tidur kayak gitu. Oh gitu. Jarang ngobrol. Iya. Oh. Tapi kalau nggak tahu kalau Dinda. Iya, Kalau Dinda nggak tapi tahu. kalau di luar dengan teman-teman selain dan lain-lain kamu pengomong gitu Iya, ya, lumayan. bisa bergaul segala Iya, macam gitu ya. Oh tapi basically di rumah artinya pendiam sebenarnya Iya, kamu nih ya. pendiam. Aku tidak Pendiam percaya sebenarnya. Dia Dari pendiam. keluarga, ya, dari keluarga paling pendiam Kak. Oh, paling pendiam Iya. kamu ya. Oh, gimana dulur-dulur dia yang lain kayaknya kalau dia pendiam kayak gini. Oke, kalau Dina sendiri gimana? Aslinya kamu juga yang main kayak gini nih kayak Iya, kalau memang Dinda ya. kayak gini aslinya Kak. Oh iya sih, iya memang. iya. Lebih doyan ngomong Betul. gitu kan ya. Oh iya sih memang ya. Dan memang cocok ketika kamu ikut serta dalam kegiatan kayak gini, kayak terasah dan terarah banget ya. Iya, Oh, aku emang doyan ngomong nih, kayak pas banget ya untuk ngomong-ngomong depan orang kayak gini. Gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi untuk menumbuhkan percaya diri, kalau kalian ada kuncinya nggak sih? Misalnya sebelum kemarin kan pas harus tampil di atas stage nih, gimana sih biar pede, nggak minder, nggak gugup? Gugup tuh pasti, cuman maksudnya untuk menutupi gitu loh. Ada nggak sih cara tersendiri? Mungkin dari pakaian Kak. Kalau kita pede dengan pakaian, pertama
kemudian style rambut, nah kayak gitu. Wih, Mungkin asik. agak Dijambul-jambulin ternyata enggak juga rambutnya. kayak gitu. Kalau dari muka mungkin agak rada bersih kayak gitu. kan. Oke. Mungkin lebih ke sisanya biasanya ngalur kalau dari Abel. Oh iya 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 iya. Pokoknya paling penting penampilan kita Penampilan dulu, baik, fisiknya bagus, baik, ya kan ya. ada pede banget ya, Pede. pede tersendiri yang muncul ya. Iya. Oke, itu kuncinya Abel dia penampilan dulu nih teman Pro 2. Yang penting dibagusin, dirapiin dulu penampilannya. PD bakal nyusul ya kalau udah keren banget gitu loh. Kalau Dinda seperti apa? Sama Kak, seperti jadi tuh pertama tuh otomatis penampilan Kak, karena penampilan tuh yang dilihat banyak orang. Iya Nah, benar sih. Jadi kalau penampilan kita udah oke, otomatis kan kita pede. Nah untuk yang di atas panggungnya itu tinggal kita yang menetralisir Kak. Jadi misal kalau dari Dinda tuh biasanya tuh kayak tarik napas, wah benar, kayak gitu. Memang menenangkan diri dulu Kak sebelum naik ke panggung. Baru nanti kalau udah tenang, baru kita kan mulai. Oh gitu, baiklah ya. Bisa didengar ya tips dari kakak-kakak kalian ini, Cil. Karena di sini di studio Pro 2 FM teman Pro 2 juga mengajak ini 3 pasang ya Iya betul di Kak, studio 3 ya. pasang. Iya, jadi studio Pro 2 FM ini teman Pro 2 ya, tapi memang belum kelihatan, ini kelihatan di YouTube baru 2 wajah ini ya, ya di sini kan. Tapi ternyata di sini ada 3 pasang lagi, semuanya ini finalis kalau gitu ya. Finalis Kak. Oke, finalis. Finalis pinter banget milih finalisnya, cakep-cakep, cantik-cantik kayak gini gitu kan ya. Oke deh. Nah, jadi teman Pro 2 ini bakal seru banget. Nanti kita bakal ulik kembali. Kita baru sedikit loh ngebahas, belum sampai tuntas, belum sampai banyak, belum sampai nyanyi mereka berdua ya. Kalau udah mereka nyanyi baru closing, kalau belum nyanyi berarti belum akan closing kita hari ini. Jadi intinya siapin lagu kalian berdua. Kalian sebelum kalian menguji anak-anak ini akan diuji di radio dulu. Loh, kok jadi kebalik katanya? Kok jadi kebalik nih acara katanya kan? Oke, nah teman Pro 2 kita bakal balik lagi nanti. Yang pengen tanya-tanya boleh banget, kita bakal invite di 0857 2-nya 5 kali 916 atau juga bisa langsung di live chat kita di kolom komentar ya yang ada di YouTube channel RRI Palembang. Kita bakal balik lagi masih di Sore Ceria bareng Resti Chandra dan siapa aja? Abel. Dinda. Yeay, dan mereka adalah putra-putri PGSD generasi ketiga Universitas PGRI Palembang. In my arms, let me hold ya. I'll never let you go again, like I did or used to say. I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found you. Georgia pulled me in. I asked to love her. Once again you fell, I caught ya. I'll never let you go again, like I did or used to say. I would never fall in love again until I
Hope I don't die inside a plane. I'd like to die a better way. And if I live to an old age, I would have seen everything change. I understand why people leave, but leaving seems scary to me. I think about these things too much. My mind likes to wind itself up, and I don't get a lot of sleep. 'Cause what if they happen to me? 'Cause what if they happen to me? Yeah, what if they happen to me? My room burns down in flames, and I die in my sleep and never wake. You say I shouldn't be this way, but I don't think that I can change. I think about these things too much. My mind likes to wind itself up, and I don't get a lot of sleep. 'Cause what if they happen to me? 'Cause what if they happen to me? Yeah, what if they happen to me? I think about these things too much. My mind likes to wind itself up, and I don't get a lot of sleep. 'Cause what if they happen to me? Pro 2 FM, Teman terbaik kamu. teman terbaik kamu. Pro 2. Alright, sekarang balik lagi masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, dan kita masih di sore ceria bareng teman-teman dari Universitas PGRI Palembang ya. Jadi ceritanya kita ngebahas seputaran pemilihan putra-putri PGSD generasi keempat ini bareng Elegance Putri, ada Dinda, dan juga favorit putra ada Abel. Halo. Hai, tuh kan teman Pro 2, buat kamu yang menyaksikan live streaming kita juga di YouTube channel RRI Palembang, tiba-tiba di belakangnya sudah ada ya, sudah rame kita jajarkan ya 3 pasangnya. Ini adalah finalis ya gitu kan ya, dari putra putri PGSD generasi keempat Universitas PGRI Palembang. Jadi gitu ya. Tapi total tadi 15 pasang ya sebenarnya ya, artinya semuanya ya. Nah, dalam menentukan ini sendiri, dari penilainya sendiri kayak juri yang menilai gitu misalnya, itu dari internal, eksternal, atau dari mana sih kira-kira? Kalau untuk juri saat tes-tes itu Iya, internal, Kak. Internal ya Dari semuanya. kami internal Oke. semuanya. Tapi kakak-kakak juga ada ambil bagian juga di situ kah?
Ada. Ada Ada. dong, Pastinya. iya kan ya. Pasti ada dong ya. Oke, tapi ada kesulitan gak sih dalam menentukan? Artinya kan ada andil kakak-kakaknya juga nih ya. Ada gak sih ngerasa kayaknya aduh sulit juga sih untuk menentukan ini sengit nih sebenarnya bagus-bagus gitu-gitu. Ada kesulitan gak nih selama ini nih? Ada Kak, itu Iya ya Kak, kan? untuk kami menentukan itu kan dari peserta itu dari banyaknya 200 lebih itu Kak. Iya Kami kan? harus memilih cuma 30 orang. 30 orang Itu dari 200 orang. Ya ampun. Debat luar biasa. Iya biasa Itu kan gitu kan biasa. beda-beda kan pasti Iya, ada yang betul. gimana gitu. Benar. Dari habis maghrib sampai jam Jam- 1 Kak. Bahkan lanjut Wow. lagi jam 3 karena Nah. ada itu kan. Ya lanjut sampai jam 3 pagi Kak kami nentuin. Luar biasa nih ya kakak-kakaknya ya. Biasa kan karena beda, mungkin beda orang beda. Kayaknya aku ini, oh enggak kayak aku ini gitu-gitu kan. betul. Itu sudah sedikit banget ya, iya, sengit ada banget di sana jagoannya ya. masing-masing Kak. Pasti dong ya. Tapi poin-poinnya apa sih yang paling banget dari sekian banyak ini ya? Oh ternyata mereka ini seperti ini. Apa sih poin penilaian yang tinggi banget? Kalau dari kami Kak, itu kan kami saat wawancara pasti ngasih pertanyaan Kak. Gimana sih dia tuh ngadepin pertanyaan itu? Gugup pasti. Pasti. Tapi bagaimana dia tuh meminimalisir. Meminimalisir. Ya, ya. betul. Aha. Gitu gugup dia saat jawab kayak gitu nah Kak. Oke. Terus jawaban dia tuh Jawabnya masuk atau enggak. tuh sama Sesuai. pertanyaan yang kami kayak gitu. Oh gitu. Terus dari penampilan juga otomatis Kak. Karena kayak kami kan icon. Aha, iya. Benar. Pasti kan terpandang juga. Jadi kita juga lihat dari penampilan, dari cara public speaking dia, terus cara jawabnya. Jadi bukan hanya penampilan saja, tapi kita juga pasti ini Kak, apa namanya kecerdasan juga. Kecerdasan. Iya benar. Oh baiklah ya. Jadi kakak-kakak ini sudah kemarin berpusing-pusing ria menentukan gitu kan ya. Dari 200-an tuh banyak banget loh. Tapi itu nggak langsung gugur sekian banyak. Itu pakai step by step juga, ada fase-fase atau langsung emang diumumkan? Langsung diambil berapa gitu loh misalnya. Atau ada yang berapa besar dulu gitu misalnya. Iya, seharusnya itu tuh 60 besar Aturan dulu. iya, aturannya semifinalis Kak 60. Iya. 60. Tapi kami pangkas langsung menjadi 30. Langsung. langsung. Wow, kalian ya langsung mau pusing ya langsung 30. Langsung. Iya kan, karena begitu banyak yang akhirnya belum kebagian itu kan udah lumayan banyak nih, lebih banyak bahkan gitu kan ya. Ini bukan hal yang gampang. Ada nggak sempat yang aku yang ini deh pokoknya gitu, agak-agak sedikit ngotot-ngotot deh antar kakak-kakaknya gitu loh. Ada pasti itu Kak. Nggak pasti mungkin kan, nggak. bener kan? Atau jangan-jangan ujung-ujungnya aduh kayaknya voting deh ini apa ini gitu nggak juga? Betul. Oh betul, ujung-ujungnya gitu kan? Iya, ujung-ujungnya kayak gitu juga Kak. Nentuin kan banyak kan pasti. Benar. Kenapa kalau kami tuh langsung mangkas ke 30 Kak? Kenapa tuh? Sebenarnya tuh tes wawancara Kak. Abis tes wawancara kami ambil semifinalis. Habis semifinalis kami tes tertulis. Tapi kami ingin semuanya tuh ikut ngerasain tes tertulis tuh kayak gimana, kayak gitu nah Oh Kak. iya Jadi biar dia tuh bener. kalau misal mau ke pageant yang lebih tinggi lagi, dia tuh tahu oh kayak gini tes tertulis tuh. Iya sih bener-bener iya Iya, sih. jadi kesempatan tuh bukan hanya di pageant ini Pageant aja. ini aja. Dia bisa lagi ke atas-atas lagi kayak gitu Kak. Cerdas nih kakak-kakaknya lo, beneran loh. Jadi nyicip semua tes-tesnya Iya. gimana gitu kan ya. Angkatan Jadi- kalian sebelumnya seperti itu juga atau enggak? Emang dapat semua juga atau ternyata enggak juga sih sebelumnya gitu loh? Kalau sebelumnya kayak gitu Kak, cuma Emang kayak tes gitu? wawancara aja. Terus dipangkas 60, abis itu baru ikut tes tertulis. Oh, memang berarti nggak ikut tes tertulis dong kalau yang Iya, dulu-dulu kan, yang nggak nggak ikut. berkesempatan gitu kan. Betul. Nah ini berarti terobosan terbaru di angkatan kalian dong ya. Betul. Usulnya siapa? Ini idenya siapa nih semuanya? Yang angkatan atau ternyata ada sih kalau orang paling bilang pala becongnya yang kira-kira kayaknya kita pakai ini deh gitu loh. Kayaknya Dinda. Oh, emang Dinda, kamu memang cocok ya. Dia cocok jadi ketua regu nih kayaknya emang di sini. Oh gitu. Kenapa? Oh karena tadi ya Dinda berpikir seperti itu alasannya ya. Iya, Biar mereka alasannya seperti ngerasain itu juga. Kak. Jadi kan misal nih Kak, karena kesempatan kan bukan di sini aja Kak. Iya, betul. Jadi kalau misal dia ikut ke duta, apa ke pageant yang lebih tinggi Pageant lagi. Mhm, Jadi dia tuh tahu oh kayak gini loh rasanya tes tertulis, bukan Iya. cuma tes wawancara aja Betul kayak gitu sih. Kak. Jadi Iya dia deh. tuh udah ada gambaran lah intinya kalau mau tes tertulis tuh kayak gini cara-caranya kayak gitu. Oh iya I see, baiklah. Jadi gitu ya teman Pro 2. Ini bagus juga nih idenya ya kakak-kakaknya ini ya. Aduh Kak Dinda, luar biasa ya. Oke, nah jadi gitu. Tapi kira-kira bagaimana perasaan para finalis? Sebenarnya aku pengen dengerin finalis dia sepasang untuk
sedikit menceritakan perasaannya karena yang memungkinkan kursi bisa maju, boleh maju, CL memungkinkan kursi bisa maju. Maksudnya apa ini? Biar langsung nyempil di tengah dulu aja nongol gitu kan. Hai gitu loh tiba-tiba ya. Ciela. Kamu boleh deh sini. Iya deh, boleh agak bergeser sedikit Kak. Boleh nih. Sip. Ya. Kita pengen dengerin dulu ini siapa kira-kira gerangan ya. Nah, ini salah seorang finalis ya teman Pro 2 ya. Yang lagi deg-degan pastinya J. Karena ini lagi masa karantina. Hari pertama ini karantinanya ya. Alright, bisa lebih dekat dengan mikrofon. Kenalan dulu, kamu siapa namanya? Halo. Halo. Lagi deg-degan mungkin Kak. Iya, lagi deg-degan nih ya. Nomornya 01. Ini nanti tampil berdasarkan nomor? Enggak. Iya. Enggak berdasarkan. Oh, berdasarkan nomor nanti tampil ya. Berarti Soalnya bakal kan tampil duluan pasang-pasangan, dia. Kak. Oh, gitu. Pasangan kamu yang ini ya berarti ya. Siapa nama pasangan itu di belakang ya? Zakia. Oh, gitu. Nama kamu siapa ngomong-ngomong? Nama saya Muhammad Rafli. Oh Rafli pada pasangannya sama Zakia nanti ya. Oke deh. Rafli, wah nomor 01 berarti bakal tampil duluan ya. Gimana perasaan kamu udah sampai ke fase ini nih ceritanya nih. Ini finalis ya. Gimana nih, apa yang kamu rasakan? Deg-degan, banyakan deg-degan atau banyakan seneng, banyakan gimana gitu? Deg-degan, campur aduk gitu. Campur aduk ya, gado-gado nih ceritanya. Tapi ini pertama kalinya Rafli ikutan pageant. Iya, pertama kali ikut pageant. Oh gitu. Udah dengar cerita dari kakak-kakaknya tadi, ternyata dari sekian banyak akhirnya masuklah kalian J. Ini luar biasa loh ya. Berarti banyak juga yang harus gugur sebelumnya ya, tidak seberuntung kalian gitu kan ya. Apa yang kamu petik pelajaran dari mengikuti kegiatan ini sebenarnya nih? Wah, banyak sekali yang saya petik sebenarnya dari dunia pageant yang belum pernah saya temui gitu. Ketemu semua itu. Iya. Lumayan ini menambah wawasan saya gitu. Oh iya. Kemarin digalakin gak kamu pas tes? Loh kok? Oh enggak, baik-baik. Dia masih takut, baik-baik semuanya ini kayaknya. Asik, malah seru. Asik kan, seru kan, weh gitu kan. Ada nggak pertanyaan kemarin sempat dikasih? Belum wawancara, belum kasih pertanyaan ya? Oh sudah. Kak. Oh gitu. Pertanyaan apa yang paling kamu ingat? Yang kayaknya ini pertanyaannya ini banget ya. Iya bikin kamu memorable banget, nggak akan kelupa nih sama pertanyaan ini nih. Apa nih? Dari siapa? Dari kakak mana? Kakak-kakak yang nanya. Dari ibu. Oh dari ibu. Oh iya. Apa tuh pertanyaannya yang kamu ingat banget? Apakah ada gitu dari sekitar saya atau kawan yang menghujat ini ikut pageant ini nah? Oh gitu. Ya itu bikin kamu tertarik. Kenapa kamu dihujat sebelumnya? Enggak ya? Enggak. Oh enggak. Oh itu bikin kamu teringat banget pertanyaan itu gitu kan ya. Nah komentar orang di sekitar kamu pas kamu ikutan gini gimana? Ada beberapa yang kalau kawan itu seperti molok tapi dalam artian ini kayak bercanda gitu. Oh Ada iya. Kalau dari keluarga sama yang dari keluarga ini mendukung sangat mendorong ikut ini. Oh, oke. Teman-teman ada yang nguyuk ya. Gitu dia bilang, tapi bercanda doang gitu kan. Bercanda gitu kan. Iya, tapi sebenarnya mendukung banget gitu kan ya. Oke deh. Udah siap dengan tes selanjutnya nanti? Cie. Bismillah, siap. Cie, asik. Bismillah siap. Bakatnya belum boleh dibocorin ya, dia punya bakat apa? Belum boleh ya? Atau udah tahu? Udah dikasih tahu? Belum ya kamu simpan aja deh, ntar bola ketahuan semua. Tapi ntar kita datang ke Transmart. Cila. Belanja maksudnya, pura-pura belanja aku gitu kan. Jangan lupa nonton ya Mbak. Oh iya dong, tenang aja, tak teriakin dari atas nanti Rafli gitu kan. Oke deh, thank you Rafli. Kalau gitu, aku pengen denger suaranya Zakia dong. Zakia boleh maju dong, J. Finalis yang cowoknya udah, sekarang kita pengen dengerin suara finalis ceweknya nih teman Pro 2. J ya. Tadi aku lupa, Rafli semester berapa kamu? Baru ya? Oh masuk semester, oh dia baru berarti kan. Ya kita kenalan dengan salah satu finalis ya teman Pro 2. Dan dia adalah Zakia, hai. Nama panjang kamu adalah? Zakia Almiza. Oh Zakia Amiza, oh dia ada berada sama Nadine Amiza ternyata ya. Dan dia cantik banget loh teman Pro 2 sih. Iya kan ya. Oke, Zakia semester berapa? Semester 2. Semester 2 ya. Apa yang bikin Zakia tertarik untuk ikutan ini? Untuk supaya bisa melatih public speaking, terus mengenal dunia-dunia pageant gitu. Iya. Oke. Dan sejauh ini udah kamu dapetin dari kegiatan ini? Lumayan. Aha. Ada.
Oke. sedikit. Iya, karena ini karantina bakal banyak dapat kan katanya Iya, kan. Jadi pembekalan betul. Jadi startnya mereka baru mulai karantina hari ini teman berdua. Ini hari pertama ya karantina tadi kan. Setelah ini mereka bakal dapat banyak banget pembekalan ya semuanya. Dan kamu udah yang paling kamu tunggu apa sih dari sekian banyak ini? Public speaking kah, beauty class kah, atau apa nih kira-kira kamu tunggu banget? Lebih ke public speaking karena supaya bisa melatih lebih lancar lagi gitu. Oh di public iya iya speaking. iya iya. Sip deh. Persiapan kamu sejauh ini seperti apa Zakia? Alhamdulillah kalau di rumah itu melatih bicara di depan cermin gitu Oh, sendiri. iya 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 iya. Gugup-gugup. Jangan salah Kak Dina juga gitu dulu pasti. Iya kan? Sebelum di atas panggung ngomong depan kaca dulu kayaknya kan gitu kan. Udah sering ngomong sama cermin sekarang? Udah akrab ya? Udah akrab ya? berteman Kak. Berteman banget kan, gak bisa ketemu, sekarang kalau ketemu langsung sapa-sapaan aja kayaknya ya. Oke, kamu ada tips tersendiri gak buat diri kamu sendiri biasa ngilangin gugup kamu seperti apa? Caranya saya pede gitu kalau di depan orang banyak gitu. Apa yang mau saya sampaikan saya mateng-mateng gitu, Oke. siapin gitu biar gak gugup. Oh iya iya, mudah-mudahan gak gugup ya. Iya deh, nanti unjuk bakat lebih keren lagi dong pastinya kan di Transmart itu kan. Udah disiapin semuanya pasti. Iya, Iya. siapin. Siapin semuanya ya. Pokoknya selamat menjalani karantina ya untuk para finalis ya. Masih bakal panjang banget perjalanan karantina kalian ya. Oke, thank you Zakia udah ngobrol. Nah, sama-sama. Jadi ceritanya, tapi mereka keren-keren banget loh. Jadi beneran kalau kita lihat ya, jadi sekilas ngobrol tadi ini teman berdua ya, sama Rafli sama Zakia juga. Ini Abel sama Dinda, wajar kalau aku bilang pasti bakal bingung banget kemarin pas nentuin step by stepnya ya. Mungkin makin kesini bakal makin bingung lagi ya sebenarnya ya, karena udah makin kelihatan kualitas mereka juga gitu loh ya. Iya deh. Tapi tadi ngomong soal bakat nih teman Pro 2, mereka pasti udah nyimpan bakatnya. Termasuk kakak-kakak yang dua ini mereka udah punya bakat juga. Nyanyi tadi kan ngomong-ngomong, aku juga nggak lupa untuk soal nyanyi sih sebenarnya. Oke deh, nanti boleh lah ya siapin lagu dari Dina juga Abel, sedikit boleh nyanyi nanti, cie. Tapi kita mau, oh iya ini ada pertanyaan udah masuk via WhatsApp-nya Pro 2 FM ya 0857 2-nya 5 kali 916 ya. Salam kenal dari Dedi di Skip katanya untuk putra putri PGSD. Wah calon guru SD nih katanya kayak gitu sih. Hai Dedi. Halo Dedi, cie, iya kan ya. Dia bilang ada nggak sih yang bikin beda pemilihan putra putri PGSD ini dibanding pageant-pageant lain nih? Kayaknya seru banget di Transmart, aku pengen nonton. Oke, ada pembeda nggak kira-kira nih? Atau sebenarnya intinya sama juga sih untuk pemilihan-pemilihan seperti itu. Tapi ada yang bikin beda nggak kira-kira? Kalau untuk pemilihan-pemilihan itu tuh sebenarnya sama Kak, kayak pageant-pageant pada umumnya ya Kak. Iya. Nggak ada sih yang Iya. lebih spesifik beda tuh nggak ada. Mungkin lebih ke penampilan dari para finalis. Iya, iya. Karena finalisnya beda, pasti penampilannya akan beda juga nanti ya. Itu bedanya Dedi ya. Intinya kamu jangan nggak datang nanti ke Transmart ya. Tunggu tanggal 27. Tanggal 27. Jam berapa sih? Siang Kak. 27-nya siang ya. Siang. Itu 27 tuh weekend ya? Sabtu? Senin. Senin. Oh Senin. Baiklah kalau begitu ya. Dikira kalau weekend makan lebih rame lagi kan. Baiklah kalau begitu. Senin tanggal 27 ingetin ya Dedi ya. Boleh rame-rame untuk pasukan, nonton. Bawa pasukan. Kalau ada jagoan boleh teriak-teriakin nanti jagoannya. Cila bener kan? Rafli. Iya kan dan lain-lain. Iya betul. Ada siapa lagi sih di sini nama-namanya? Belum aku tanyain ada siapa lagi di sana? Ada yang cewek deh. Cewek itu Ini. iya. Kalau ini Yayu. Itu Yayu, oke. Ini Terus Widya. kemudian Jody. Jody dan satu lagi Jimmy ya. Tapi kakak-kakak ketukar gak sih nama-namanya? Iya. Kan masih banyak ya? Masih banyak kan? Ya masih baru juga. 30 orang kan, iya kan maksudnya kan? Pernah ketukar namanya kan? Ini si Anu, siapa ya kita bilangnya ya? Betul banget. Iya kan teman Pro bisa kayak gitu tuh ya. Oke, pertanyaan masuk lagi dari WhatsApp-nya Pro FM dari Susan. Salam kenal katanya buat putra putri PGSD. Wah katanya ya, seru banget dong kalau gitu sih. Apa sih katanya yang bikin para peserta atau finalis ini pengen banget mengikutinya? Oh sebenarnya udah dijawab juga tadi ya. Tadi udah dijawab ya sama perwakilan gitu kan ya dari finalis gitu deh. Salam kenal buat semuanya, sukses katanya pokoknya buat putra putrinya. Amin, sukses amin, aja.
harapan dari panitia deh untuk keberlangsungan acara ini seperti apa? Ini kan sudah terus jalan ya sampai akhirnya bulan Maret nanti untuk grand final. Harapan kalian seperti apa sih sebenarnya? Iya. Oh iya silakan. Mic-nya bisa ditarik ke arah sana sih sebenarnya. Yes, betul. Dia bisa dibawa-bawa pulang jangan tapi ya bawa ke sini aja. Apa nih harapannya, Bang? Kalau dari Dinda pribadi tuh harapannya lancar Kak. Semoga lancar kan sampai grand final, berjalan dengan semestinya lah. Semestinya. Amin. Sesuai dengan ekspektasi ya. Oh iya, amin. Iya sih, mudah-mudahan semuanya lancar, bisa menemukan yang terbaik juga ya. Iya. Pasti dong, ngedapetin yang terbaik pastinya. Dari para finalisnya have fun gitu lah. Banyak pelajaran yang didapat dari karantina selama prakarantina kemarin juga. Kemudian nanti akan promosi juga Kak ke sekolah-sekolah. Betul. Oh gitu. Iya, nanti SMA kami nanti. promosi Kak. Oh iya. Berarti bakal kayak SMA gitu dong? Iya. benar. Wah, seru banget dong. Kalian siap-siap kalau gitu ya, Ci. Ini dalam serangkaian kegiatan karantinanya ya. Berarti akan kunjungan ke sekolah-sekolah juga ya. Jadi promosi itu mereka akan lebih mempromosikan diri atau mungkin kayak yang kampus seperti apa atau promosi apa sih kira-kira nih? Bebas Kak, lingkungan kampus bisa, prodi juga bisa. Oh gitu. Program studi tentang jurusan yang PGSD gitu. Iya, jadi kita juga promosinya tuh yang pertama tuh otomatis promosi kampus Kak sama prodi. Terus yang kedua itu pasti promosi bahwa di Universitas PGR ini tuh yang di prodi PGSD tentunya itu tuh bukan hanya untuk kuliah saja tapi ada pageant di dalam situ kayak gitu Kak. Jadi misal dari SMA-nya dia udah mengikuti pageant Kak, dia bisa mendalami lagi saat di PGSD seperti itu. Bener, wow iya sih. Jadi bisa menularkan semangat ke adik-adik juga gitu kan ya. Kemudian hari bisa ikutan pageant-pageant serupa gitu. Wah keren banget nih pokoknya ya yang udah ngobrol-ngobrol bareng Pro 2 FM. Kalian berdua siap? Nyanyi? Ya ampun katanya beneran ini. Tapi boleh dong sebenarnya. Kan berbakat. Ini mau berdua sendiri-sendiri atau gimana kira-kira nih? Gimana? Berdua aja deh. Berdua. Berdua ya kan kalau udah berdua aja kita biar gak kelihatan gimana gitu. Lagu apa emang pernah kolaborasi berdua? Belum Kak. Belum pernah kan? Iya. Terus lagu apa sih kira-kira yang bakal dibawain ini? Iya, yang solo aja. Apa ya? Iya deh. Celengan rindu aja Kak. Boleh. Soalnya kita rindu juga masa-masa karantina ini Kak. Oh iya bener, iya loh kakak-kakak ini flashback banget loh sebenarnya kan. Aduh teringat setahun lalu ya kita kayak gini nih gitu kan. Oke celengan rindu berdua nyanyinya atau sendiri-sendiri? Berdua aja. Berdua lah katanya. Oke, mau pakai musik atau nggak usah pakai musik kira-kira di sini? Cie. Wow, serius banget pakai mau MP3 atau nggak usah gitu misalnya. Pakai musik aja. Oke. Ini belum pernah mereka nyanyi berdua, ini teman berdua, tapi ternyata mereka nyanyi juga berdua ya. Oke deh. Kalau gitu teman berdua kita bakal dengerin bagaimana ini adalah kakak-kakak senior ya. Cielah kakak senior nih ceritanya. Yang bakal nyanyiin lagu Celengan Rindu dari awal deh sampai pertengahan ref. Iya, boleh ya. Atau sampai habis nggak juga? Oke deh teman berdua. Jadi ceritanya kita bakal dengerin ya gimana kerennya mereka berdua sebenarnya. Kalau aku bilang nih ya pasti keren dong karena mereka juga sudah benar-benar berbakat. Jela berbakat, iya kan? Tapi bener kan? Kemarin waktu di atas panggung ngerasa gugup nggak sih ketika harus nyanyi lagu-lagu gini? Nggak juga kan? Gugup tuh pasti ada. Pasti iya. Gugup ada, tapi bisa dilalui semuanya. Cela. Baiklah, ini dia kita bakal dengerin ada Dinda featuring Abel. Aku kesal dengan jarak yang selalu memisahkan kita, hingga aku hanya bisa berbincang denganmu di WhatsApp. Aku kesal dengan waktu yang tak pernah berhenti bergerak. Barang sejenak agar ku bisa menikmati tawamu. Ingin ku berdiri di sebelahmu
menggenggam erat jari-jarimu, mendengarkan lagu Sheila on Seven seperti waktu itu saat kau di sisiku. Dan tunggulah aku di sana memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku, lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayang. Grand final. Bisa aja nih kakak ya sampai nanti grand final. Wow, luar biasa. Ntar kakak-kakaknya boleh nyanyi-nyanyi juga dong pas grand final. Loh ternyata kakaknya yang nyanyi ya. Alright, aduh makasih banyak. Udah seru-seruan, luar biasa banget loh Abel dan juga Dinda ini ya. Di tengah kesibukan masih sempat-sempatnya untuk bagi-bagi cerita juga sama teman Pro 2 pastinya ya. Oke, silakan titip pesan untuk adik-adiknya ini dan juga untuk finalis-finalis lain yang mungkin belum sempat ikutan buat hari ini. Pesan untuk pendengar kita juga buat teman Pro 2 seperti apa sih dari Dinda dan juga Abel. Silakan. Siapa dulu? Abel dulu? Dinda dulu? Oke. Dinda dulu. Kalau pesan dari Dinda untuk adik-adiknya tetap semangat. Amin. Karena kalian tuh orang-orang terpilih dan orang-orang hebat. Karena sudah bisa sampai di titik ini. Banyak yang dilalui. Benar. Dan dia tuh hebat Kak karena udah berani ngeluangin waktu dia, tenaga dia, pikiran Betul, kan betul. untuk mengikuti seperti ini. Terus untuk yang di sana, untuk di luar, untuk penonton yang lain tetap semangat. Yes. Terus apa ya? Intinya semangat-semangat lah untuk semuanya. Oke, dan jangan lupa nonton nanti pas grand final. Iya. Bukan grand final, pas ini ya, pas unjuk bakatnya di Betul. Transmart. Cil. Jangan lupa makin rame bakal nonton kayaknya nih ya. Oke, Abel ada yang mau ditambahin boleh? Mungkin sama sih Kak, tetap semangat. Kayak fokus pada pede, percaya diri. Persiapkan apa yang akan ditampilkan pada saat Benar. grand final tentunya. Kemudian pada saat unjuk bakat juga tentunya. Karena ya benar-benar kayak kerasa unjuk bakat itu kayak pasti gugup gitu. Pasti Dan dong. juga di opini. Nah, kayak bener kata Zaskia tadi, pelatihan untuk public speaking gitu. Karena kalau di public speaking itu mungkin bener juga kata dia tadi, kayak pemahaman materi gitu. Mungkin itu aja Kak, persiapkan segala bentuk yang akan dilalui pada saat grand final tentunya. Pada saat unjuk bakat juga. Itu aja Kak. Oke, siap. Wah, persiapan semua ya para finalis. Yang penting sehat dan sukses buat kalian semua ya. Oke, sekali lagi thank you banget Dinda Fiesta Rindiani, Elegance Putri dan juga Ahmad Abel Prayoga, favorit putra. Cie ya. Kita udah ngobrol nih tentang pemilihan putra-putri PGS di generasi keempat Universitas PGRI Palembang, dan makasih untuk para finalis. Selamat menjalani karantina ya. Mudah-mudahan lancar semuanya ya. Good luck buat semuanya. Oke, thank you ya buat kalian semua. Dadah. Wow, thank you. Seru banget kan teman Pro 2, kita udah ngobrol bareng mereka, bahkan tadi sudah sempat ngobrol sedikit ya sebentar sama finalisnya juga. Udah dengerin bagaimana keseruannya untuk program Sore Ceria kita buat hari ini. Dan mau bilang makasih banget buat yang udah ikutan, buat tanya-tanya juga makasih. Yang udah nonton YouTube kita makasih, udah dengerin Pro 2 FM makasih banget buat semuanya. Untuk Sore Ceria masih bakal aku lanjutin, tetap aja di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Aku bakal lanjut untuk program kita selanjutnya. Pro 2